إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في حديث ضعيف وقال سيوطي هذا حديث حسن داووا مرضاكم بالصدقة. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian pelajaran bahasa Arab kita. Kita mengambil hadis-hadis kali ini sebagai kajian bahasa Arab kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian hadisnya mengenai sedekah sebagai obat bagi kita, sebagai terapi. Dari segi kajian spiritual, sebagian ulama menganggap semua kehidupan ini terlinkage dengan kehidupan spiritual, termasuk sakit, termasuk musibah ya. Makanya kita mengambil kajian bahwa sedekah sebagai ibadah spiritual yang akan dapat membantu kita mendapatkan kesehatan mental, kesehatan badan. Dan kita akan membahas dalil-dalilnya berupa 2 hadis dalam bahasa Arab, insyaallah. Sebelum kita mulai, biasanya kita mulai mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maunah dan keberkahan darinya. Dan barakatil Fatihah ala hadiniyah wa khususan hadiyatan ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa abaina wa ummahatina wa jidina wa jidatina wa amina wa amatina wa khalina khalatina ila adam wa dzurriyyatina wa dzurriyyatihim wa asdiqaina ajmain wa ikhwatana wa ikhwatana ajmain wa azwajina wa azwajina أجمعين وأزواجهم وذريتنا وذريتهم أجمعين يوم القيامة لنا ولهم بكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah
sebelum kita memulai, banyak para ulama mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada sifat, ada syahwat berupa at-tamluk. At-tamluk itu hawa nafsu untuk memiliki. Orang yang memiliki harta ingin harta lebih banyak. Orang yang punya anak ingin anak lebih banyak. Ya, jadi dan banyak sekali buku-buku yang mengkaji bahwa hawa nafsu syahwat ini adalah sebagai nikmat dari Allah, tapi juga karena abuse menjadi sumber penyakit. Maka sudah sewajarnya lah ibadah-ibadah spiritual itu mengobati abuse dari nikmat syahwat ini, nikmat keinginan memiliki untuk dikurangi. Dalam hal ini sedekah adalah mengobati hawa nafsu greedy kita, sehingga jiwa kita lebih balik lagi kepada keseimbangan awal. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis dhaif, ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi Imam Suyuti mengatakan hasan, demikian juga Albani ya, imam dari kalangan salafi, imam hadis mustakhrij hadis dari kalangan salafi mengatakan bahwa ini hadis hasan. Dan hadis dhaif itu boleh digunakan untuk fadail amal, tapi tidak boleh sebagai selain fadail amal ya. Nah, dan memang seorang ulama mengatakan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan maunah berupa kesembuhan itu merupakan sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita lihat hadis ini. Dawu mardakum bis sadaqah. Dawu ini dari kata-kata dawa. Artinya mengobati atau obati tapi dalam bentuk fiil lampau, past tense ya, atau madi. Dalam bahasa Arabnya fi'lun madiyun. Madi, orang bilangnya madi aja, fi'lun madi, dawa. Kemudian dari kata-kata dawa ini dijadikan fi'il amr, dawi, satu orang, antum, anta. Tapi kalau untuk antum, ini untuk anta ya. Kalau untuk antum, dia dawu. Jadi obatilah oleh kamu sekalian. Nah, dawu ya. Nah, kalau jadi isimnya dia dawaun, obat. Hamzah, pakai hamzah, bukan pakai ya. Dawaun, ini obat. Amernya kalau untuk anta jadi dawi. Kalau untuk antum dawu. Kayak kalama, kalim. Nah, contohnya lagi ya. Kalama, bicara kan? Kalau untuk anta kalim, bicaralah kamu. Kalau untuk antum kalamu, bicaralah kalian gitu. Kola, pul, lain lagi. Kalau kola, pul. Antum kulu. Jadi itulah bentuk-bentuk bahasa Arab kalau dari fi'il madi ke amr. Sekarang kita bahas mengenai mardokum. Mardokum ini dari mana asal katanya? Kan kita sering dengar kata-kata marid, sakit kan? Nah, dari mana itu? Asal katanya marodo, sakit. Penyakitnya kalau banyak amrodun. Kalau orang yang sakitnya, pasiennya apa? Mardun. Orang yang sakit, pasien. Mardo, ka itu pasien kamu. Pasien-pasien kamu, orang-orang sakit. Orang-orang sakit. Sembuh, obati. Jadi perintahnya obati. Ini obati oleh kamu kan? Kamu sekalian kan? Antum, oleh kamu sekalian. Orang-orang sakit. Dengan apa? Dengan sedekah kan? Dia jadi majrur kan, ada bi kan, atau kasroh kan, karena ada bi. Al harfu ajarun, huruf jar, jadi buat majrur.
Dawu mardakum bis sadaqah. Nah, dawu mardakum bis sadaqah. Nah, di sini saya pernah membaca dalam kitab Fawaid dikatakan bahwa dunia spiritual dan dunia material itu nyambung. Makanya dalam fisika kuantum dikatakan materi bisa berupa jadi energi, energi bisa berupa jadi materi. Juga dalam dunia spiritual gitu. Dunia spiritual sangat berpengaruh dengan dunia syahada, alam kenyataan. Ini termasuk cross border ya antara dunia spiritual dengan dunia alam syahada, bahwa sedekah ini mengobati jiwa kita, mengobati penyakit-penyakit fisik kita dan penyakit-penyakit rohani kita. Makanya kalau ada masalah, sedekahlah. Sedekah nggak harus ke orang lain ya, bahkan yang terbaik itu kepada anak dan istri, terutama yang terbaik adalah kepada orang tua kita, ibu kita, bapak kita, istri dan anak kita, baru adik-beradik kita gitu ya. Kalau Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq ini kalau tidak salah dia keturunan dari Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin keturunan dari Hussein. Ali Zainal Abidin bin Hussein menurunkan Ja'far Sadiq mengatakan sedekah terbaik, sedekah yang utama itu kepada orang tua dulu, ibu bapak sendiri. Setelah itu baru pada anak dan istri. Harus paham ya. Nah, sedekah ini jangan dilihat sebagai show off aja, tapi dilihat sebagai cara kita mengobati diri kita. Nah, jadi kalau kita banyak problem, ingat mungkin sedekah kita ada yang kurang, penyakit medit kita kebanyakan. Ya mungkin sebentar lagi maghrib, udah mau maghrib, kita lanjutkan habis maghrib ya. Maghrib 7:02 masalah. Iya. Udah maghrib ya. Ya Mas Yudi, gimana Mas Yudi? Nah, gimana kabarnya Mas Yudi? Sambil makan pisang deh ya. Ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, mohon maaf nih terlambat, ada acara lagi. Alhamdulillah senang nih bisa lihat walaupun jauh ya, bisa ikut berpartisipasi. Iya, mau nanya Ustadz, ini ada yang dulu saya pernah juga dapat pertanyaan kayak gini, katanya kalau ke istri sama ke anak itu sudah merupakan kewajiban menafkahi mereka, jadi bukan sedekah gitu. Tapi ya buat saya sih nggak masalah, itu kan istilah aja. Tapi mumpung kita ngebahas lagi di sini, mungkin saya pengen dapat pencerahan juga. Ini sebenarnya gimana gitu? Karena kan sedekah tuh katanya sunnah ya. Kalau memberi nafkah kan wajib gitu. Jadi yang wajib tuh derajatnya lebih tinggi daripada yang sunnah begitu katanya. Terima kasih. Ya, saya minum dulu baru makan. Habisin dulu, santai aja. Ya, bentar. Kalau kita belajar ilmu ya, ada dua habitat ilmu. Pertama, kaidah umum. Kita lihat ya. Kalau kita belajar teori ilmu ya, kalau kita kuliah kan ada teori ilmu kan. Ada domain umum. Ini, domain umum. Dan khusus kan? Khusus. Ini ada domain umum. Ini kurang jelas. Nah, umum. Nah, Nabi hadisnya itu di domain umum. As-sodaqoh. Dalam bahasa Arab semua sodakoh. Pemberian. Nah, bagaimana dia masuk ke dalam dunia khusus? Dia masuk dunia khusus itu kalau dia sudah memasuki proses. Prosesnya disebut ilmu fikih. Baru kita bicara dunia khusus. Tapi Rasulullah kan tidak bicara khusus, dia bicara umum. Nah, jadi kalau kajian yang ditanyakan oleh Pak Yudi adalah kajian fikih. Nah, gitu. Nah, nanti kalau sudah masuk kajian fikih, macam-macam nanti nih. Sedekah itu apa artinya? Ada sedekah sebagai zakat. Sebagai zakat.
Zakah. Zakatun. Ini pakai alif apa enggak ya, saya lupa. Zakatun, kayaknya nggak pakai alif. Alifnya di awalnya. Zakat. Ada sedekah sebagai yang disebut dengan nafkah. Nafkatun. Zakat ini adalah kewajiban yang Allah tetapkan kan dari sisi Allah kan. Kalau nafkatun ini adalah apa ya? Sebagai apa ya? Nafkah, sebagai tanggungan atau himlun. Himlun dalam surat Yusuf, himlun ba'ir. Himlun. Himlun. Nanti nafkah ini dibagi dua lagi. Menurut ahli fikih nanti ada wajibun. Wajibun. Dia derajatnya. Ini pembagian derajatnya. Derajatnya sampai wajib kah? Atau sunnah? Sunnatun. Nah, itu sebab dalam ilmu ada istilah deduksi, induksi. Itu asalnya dari sini. Nah, ada yang tanya? Tadi sama. Gitu. Jadi apapun yang dibicarakan oleh Rasul ini mencakup yang wajib, mencakup yang sunnah, mencakup zakat, mencakup yang lain. Kalau zakatnya aja udah nggak sempurna, ya cukup akut lah ya itunya masalahnya. Atau nafkah wajibnya nggak sempurna, tapi kan semua ini kan relatif kan. Ada orang yang kalau nggak bisa ngasih istrinya mobil merasa bersalah gitu. Perasaan bersalah itu datang dari mana saya juga nggak tahu ya, masing-masing kan. Karena perasaan itu kan dibuat-buat sendiri kan. Nah kalau para ulama semua ada namanya dalilnya apa sebabnya. Tapi kita ambil keumumannya dulu aja dalam hal ini. Bahwa semua amalan kita itu termasuk sholat kita, sedekah kita. Kullu amalun ibnu Adam lahu illa syiyam. Semua amal kita itu untuk diri kita. Jadi orang yang males sholat misalkan ya dia kemungkinan ada masalah karena dia melalaikan amal ibadah dia. Atau orang yang males sedekah ilmu, misalkan ilmunya banyak tapi nggak pernah sedekah, itu pun bisa ada masalah. Makanya Rasulullah sebagai apa ya dalam istilahnya, sebagai Rasul ya, sebagai Nabi memberikan kaidah umum. Lakukan oleh kamu sekalian sedekah. Bagaimana detailnya sedekah itu mengobati, itu pembahasannya mungkin bab tasawuf juga, nggak hanya fikih ya. Kalau orang itu, ada orang yang karena sakit dia bersedekah, ya mungkin dia sudah lupa lah ya. Dia lupa mau wajib kah, mau sunnah, dia pikir wah kalau sakit kan kepepet. Tapi kalau yang sakitnya orang alim dia pikir oh mungkin saya kurang sedekah sunnah. Nah, kayak Pak Yudi kan gitu. Jadi kita tahu lah ya domain-domainnya dulu. Ya tentunya kalau orang-orang alim, orang-orang yang soleh dia berpikir wah yang sunnah belum nih, misalkan itu udah hebat banget lah. Biasanya orang gitu nggak ada penyakit. Ya ada penyakitkannya orang-orang yang apa ya, ya seperti kita gini, orang-orang yang kadang-kadang apa istilahnya, ya doif lah, orang-orang doif seperti kita gitu. Jadi makanya hadis ini saya bawakan karena untuk kalangan kita banyak kok sebenarnya untuk mengobati jiwa. Sedekah ini termasuk ibadah yang kata Sayyidina Umar, ibadah yang paling power nanti di akhirat katanya. Wallahu alam ya. Mungkin kita pernah ketemu Ustaz Yusuf Mansur juga ya. Sebentar interaksi kita dengan beliau. Memang dalam teologi Islam
charity atau sedekah ini luar biasa ya. Bahkan seorang anak itu mendapatkan kebahagiaan kalau dia suka sedekah sama orang tuanya. Iya. Orang punya uang sebanyak apapun kalau nggak sayang orang tuanya, uangnya nggak bernilai kan, kayaknya gitu kan, dalam ilmu kerohanian ya. Ini mengkaji ilmu kerohanian ya. Itu Pak Yudi. Oh iya, jazakallah Ustadz. Ya ini jelas sekali. Mungkin kalau boleh saya ambil ini juga ya, berarti kayaknya nyambung tuh, kan ada penelitian tuh. Kalau kita rajin memberikan nafkah batin kepada istri gitu, kita bisa terhindar dari kanker prostat tuh Ustaz. Iya memang. Tapi memang itu salah satu masalah manusia dengan Allah kan itu. Allah itu kan disebut alim. Dia universitas yang dikuasai oleh Allah, ilmunya luar biasa banyak seperti kata surah Al-Kahfi. Dengan kita masih kindergarten, kita ngakunya sudah universitas. Jadi memang sangat luas masalah itu, termasuk masalah tadi yang dibahas oleh Pak Yudi, prostat. Ya memang itu sebab untuk laki-laki kajian Islamnya beda sama wanita. Laki-laki ini banyak sekali hubungan ibadah dengan fisik ya. Kadang-kadang laki-laki sakit karena tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang bagi orang biasa itu dianggap sebagai tabu ya. Tapi bagi Islam itu suatu ibadah besar ya. Bahkan dikatakan sampai membunuh setan yang 7 kan gitu kan. Allah alam bisawab. Itulah sebabnya kita dibandingkan para ulama itu seperti orang buta dengan orang yang melihat. Para ulama bisa melihat karena mereka punya ilmu. Mata kita bisa melihat tapi hakikatnya kita buta karena kita nggak tahu. Yang bagi manusia biasa itu sesuatu yang cabul, bagi orang yang berilmu itu suatu obat mungkin. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita harus mengakui bahwa kebodohan kita itu yang menghalangi kita dari jalan Allah. Ya, memang kita minta maaf sama Allah. Ya mampu kita cuma sampai segitu ya. Tapi penekanannya di sini bahwa dalam bab kita ini bahwa jalan rohani itu adalah bukan sekedar ibadah rohani gitu. Maksudnya ibadah fisik, mal, termasuk tadi menafkah batin dengan keluarga, termasuk mencium anak. Itu sebenarnya mengobati kita, bukan hanya mengobati anak gitu. Jadi kita lagi fokus di mengobatinya. Detailnya itu memang ya seperti kata Pak Yudi tadi, insya Allah betul banget ya, insya Allah. Tapi memang kita akui itu nggak mudah bagi kita untuk memahami ajaran-ajaran Allah yang demikian canggih lah ya. Ya gitu Pak Yudi. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan